Saya akan memberikan tips bagaimana membuat surat somasi. Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan terbaru di channel saya. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat surat somasi atau surat teguran. Apa itu somasi? Menurut Junaidi Effendi dalam buku Kamus Istilah Hukum Populer halaman 372, somasi atau somati atau legal notice adalah teguran terhadap calon tergugat. Tujuan somasi memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagai tuntutan penggugat. Dasar hukum somasi ini diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah dijanjikan. Saya akan memberikan poin-poin penting ketika membuat somasi sebelum dilayangkan kepada pihak tergugat yang lalai melaksanakan kewajiban apa yang telah dibuat dalam perjanjian. Poin penting yang pertama adalah hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, pengadu dan teradu, pelapor dan terlapor. Misalnya penggugat dan tergugat telah membuat surat perjanjian. Yang kedua, pelaksanaan hubungan hukum. Jadi maksudnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh tergugat, teradu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan. Jadi maksudnya pelanggaran apa yang dilakukan oleh tergugat, terlapor maupun teradu. Misalnya perjanjian yang diatur dalam pasal sekian-sekian yang intinya bahwasannya tergugat, terlapor tidak melaksanakan apa yang telah dibuat dalam perjanjian. Contoh lainnya misalnya tergugat meminjam uang kepada penggugat sejumlah 50 juta, tidak dibuat dalam perjanjian namun ada kwitansi. Tergugat menjanjikan kepada penggugat bahwasannya setelah uang diterima oleh tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut sebulan setelah tergugat meminjam uang kepada penggugat. Jadi perbuatannya misalnya seorang advokat biasanya bukan somasi kepada tergugat, terlapor bahwasanya apabila dalam waktu 7 hari tergugat, terlapor tidak mengembalikan uang tersebut, maka diduga tergugat telah melakukan tindak pidana apa misalnya begitu, tindak pidana penggelapan. Apabila unsur-unsur penggelapan terpenuhi, maka tergugat atau terlapor telah melakukan tindak pidana penggelapan. Yang keempat, analisa hukum. Analisa hukum ini maksudnya kita hubungkan hubungan hukumnya, kemudian pelaksanaan hubungan hukum, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat misalnya kita sampaikan
di dalam analisa bahwasannya tergugat terlapor telah melakukan tindak pidana penggelapan. Kita buat di analisa hukum, misalnya pelaksanaan hukumnya tidak dilaksanakan, kita buat dalam somasi tersebut analisa hukum kita tuh bahwasannya tergugat terlapor telah melakukan pelanggaran apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Poin penting yang kelima yaitu membuat ruang untuk negosiasi. Misalnya di negosiasi itu memberikan kesempatan kepada pihak tergugat terlapor selama 7 hari. Kemudian yang terakhir, poin penting yaitu jangan lupa untuk dibuat tanda terima surat somasi. Biasanya kalau tidak dibuat tanda terima somasi, dikhawatirkan terlapor teradu beralibi bahwasannya tergugat terlapor tidak pernah menerima surat somasi dari tergugat maupun tergugat. Itulah tips penting untuk membuat somasi. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silahkan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.